Halo, udah ada Andrew nih di sini. Ada Andrew udah masuk. Halo bro. Oke, udah jam 7 ya. Halo semuanya. Halo, halo. Halo, halo. Udah lama Halo. nih nggak ini ya, Selamat ngobrol-ngobrol. malam. Yes. Nah, di sini mau perkenalan dulu. Di sini ada Pastor Fendi Samsudin. Bisa wave? Halo. Halo. Biasanya di sini kita panggilnya Papi Fendi ya. Nah, di sini juga ada Pastor Charlton. Bisa wave, Hai. halo Pastor Charlton. Selamat Ini maunya malam. dipanggil nih, nggak mau Saya masih dipanggil Pastor koko. Koko. Terus satu lagi ada teman kita nih, Felis. Halo Felis. Halo. Ya, nah teman-teman yang bisa join, halo guys, halo Andrew. Nah, malam ini kita mau bincang-bincang santai aja. Kita hari ini mau membahas tentang anger management. Nah, jadi kalian pasti tahu kan yang ada berita kemarin heboh banget, di mana ada seorang remaja yang dia itu menggunakan senjata tajam, senjata berapi, untuk membabi buta menembaki semua anak-anak SD ya, elementary kids ya, elementary kids. Nah, itu di situ totalnya kurang lebih 50-an orang ya, ada yang injured, ada yang juga meninggal dunia gitu. Nah, jadi malam ini kita tuh mau bahas ya teman-teman, kalau ada para parents di sini, halo juga para parents. Kita hari ini mau ngebahas kenapa sih kok bisa sampai seorang anak 18 tahun dia tuh bisa sampai melakukan hal yang seperti itu di luar kendali dari orang tuanya bahkan ada pengakuan dari mamahnya kalau mamahnya ini nggak tahu kenapa anaknya melakukan itu. Waduh, bahaya banget ya kalau parents kalau nggak bisa mengetahui kondisi dari anak-anaknya kayak gimana. Nah, malam ini kita mau bincang-bincang singkat aja nih. Kita mau lihat dari perspektif-perspektif, banyak perspektif untuk membahas case ini. Oke, yang pertama, jadi pada tanggal 24 Mei itu terjadi kasus penembakan di kota Texas oleh seorang remaja yang baru saja menginjak usia 18 tahun. Namanya Salvador Ramos. Nah, si Ramos ini baru ulang tahun ke-18 hari ini nih. Misalnya hari ini baru banget ulang tahun ke-18, dia langsung cari ke gun shop, dia langsung beli pistol. Dan kalau di luar negeri itu gun shop itu legal ya, karena udah menginjak usia yang legal dan di sana diperbolehkan untuk proteksi diri gitu. Nah, ini kan kita juga berbeda culture ya, berbeda culture di sana dan di sini. Nah, nggak lama setelah ulang tahunnya, dia membeli senjata api. Terus yang pertama dia tuh melakukan blast dulu nih message. Dia bilang dia mau menembak neneknya. Habis itu dia melakukan message ke teror di sosial media. Dia bilang saya mau menembak nenek saya, dan beneran dia melakukan itu. Dan habis itu si Rob ini si Salvador ini pergi ke Rock Elementary School. Jadi ada sekolah SD namanya Rock Elementary School. Dia menembakkan senjata api yang dia udah beli tadi. Jadi mengakibatkan 19 siswa SD meninggal dan 2 guru. Nah, di situ tentu saja itu adalah tragedi yang mengejutkan ya bagi warga warga di sana, juga ada polisi datang di sana. Orang tua juga pasti shock nih kayak gitu. Nah, ini kita mau membahas nih bersama-sama kepada beberapa narasumber kita yang akan kita ajak bergabung untuk tanya jawab nih sama diskusi dalam acara YouTalk kita hari ini. Oke, di sini kita langsung aja dari pertanyaan kali ya, Pak Fendi ya. Tadi udah intro atau mau nambahin tentang intronya, aku mau invite Pastor Charlton. Oke, tadi mungkin koneksinya terganggu. Di sini. Oke, sambil teman-teman juga mungkin bisa participate juga buat parents ataupun youths yang mungkin mau bertanya, mungkin menanggapi tentang anger management atau case yang kemarin ya.
bisa mengklik ikon yang di bawah ya, Q&A ya. Kalian bisa menuliskan, nanti kita setelah discussion ini kita juga akan bacain. Iya. Pascal Charlton bisa di Di sini. Oh, ada ya? Oh, oke. Layarnya nggak Saya kelihatan. mana-mana. Oh, oke. Di sini kita lihatnya 3. You're invisible. Saya itu memang intelijen. Oke, mungkin kita dulu mau kasih thoughts dulu mungkin tentang tadi ya introductory Ya. case-nya ya, si Remes. Wah, jadi selamat malam semuanya. Jadi memang ini tragedi benar-benar yang disebut sebagai tragedi global tragedy ya. Jadi memang ini sebuah kesedihan buat kita semua. Tapi memang ini kasus ini adalah kasus yang sangat kasuistik. Ini bukan akibat dari bukan akibat dari culture-nya seperti apa. Tapi memang ini adalah kasuistik orang. Ini adalah problemnya ini di manusia. Cuma memang ada beberapa hal yang bisa kita hindari ya. Di dalam kita sedang menjalani kehidupan itu ada hal-hal yang bisa kita hindari. Jadi kalau yang menonton hari ini adalah parents ataupun yang nonton ini adalah teenagers, ada hal-hal yang bisa kita hindari. Salah satunya adalah the source of anger itu sendiri ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan api, maka kita udah nggak akan lagi merasakan yang namanya panas itu. Kita jadi threshold kita ataupun rasa tahan kita terhadap api itu sudah sangat-sangat kuat. Jadi kita nggak berasa lagi waktu itu menjadi bahaya buat kita. Makanya semua yang terlalu berlebihan itu jadinya nggak bagus ya. Salah satunya juga kalau misalnya sebagai anak muda kemarin saya tonton itu, mereka itu salah satu problemnya adalah permainan yang berbasiskan tembak menembak. Terlalu banyak bermain dalam kebiasaan seperti itu, jadinya mereka itu jadi nggak bagus juga. Akhirnya pemikiran mereka juga akhirnya teracuni kan. Itu. Mereka ada 2 orang yang saya tahu di Amerika sepanjang bulan Mei itu ada terjadi penembakan. Jadi memang problemnya adalah terlalu banyak mengkonsumsi sesuatu yang kurang baik ataupun berlebihan. Salah satunya ya permainan seperti itu. Di Amerika culture-nya itu kalau laki-laki ulang tahun ke-17 biasanya orang tuanya itu memberikan kebebasan, kamu mau nggak punya firearm sendiri. Jadi itu kebiasaan yang sangat umum untuk seorang teenagers punya senjata masing-masing. Jadi kita nggak bisa salahkan, oh ini kebudayaan barat seperti itu, karena dari sekian ratusan juta orang yang ada di Amerika semuanya pun bisa bertanggung jawab dengan apa ini akhirnya jadi ulah oknum tertentu ya yang tidak bisa mengkontrol asupan masuk ke dalam pikirannya. Nah selain juga permainan-permainan seperti itu juga lingkungan, kita perlu hati-hati. Sekarang ini sepanjang 2 tahun ini, 3 tahun ini kita sudah terbiasa dengan yang disebut sebagai support system. Apa itu support system? Kita bisa terbiasa dengan orang-orang di sekitar kita. Nah itu orang-orang itu yang support kita atau malah menjerumuskan kita, itu pertanyaannya. Karena rupanya sebelum dia menembak itu dia Instagram live dulu, berarti ada satu kebanggaan, ada satu rasa kemenangan kalau dia bisa tampilkan itu buat para penonton IG-nya. Berarti kan ada orang-orang yang mengencourage dia juga seperti itu. Dia mesti hati-hati juga. Gitu. Jadi selain daripada permainan seperti apa, dunia internet seperti apa, juga support system di sekitarnya seperti apa. Yang ketiga adalah pengawasan dari
sekitarnya. Bagaimana lingkungan? Bagaimana selain dari ring-ring support sistemnya itu? Masyarakat bagaimana? Tetangganya bagaimana? Ataupun bagaimana dengan orang-orang di sekitarnya? Karena waktu dia keluar dari mobil itu, orang tidak terlalu bukan kaget ya, tapi nggak terlalu terpengaruh sampai akhirnya menembak baru kaget gitu. Jadi memang harus juga berhati-hati. Ya ini adalah salah satu contoh yang bisa kita perhatikan. Jadi permasalahan bukan di culture-nya atau seperti apa, tapi juga memang bagaimana kita bisa menghindari hal-hal seperti itu ya. Jadi bagi Bapak Ibu maupun orang-orang anak-anak muda di sini harus berhati-hati dengan hal-hal yang ada di sekitarmu. Permainan seperti apa, kebiasaan seperti apa, bagaimana orang-orang. Makanya ada pepatah, ada kalimat dalam firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Harus berhati-hati di situ. Juga kita juga mesti perhatikan orang-orang yang berada yang ada di lingkungan. Waktu melihat kejadian-kejadian yang sudah mulai kurang baik, apakah mereka aware atau tidak. Jadi memang masyarakat perlu berubah hari-hari ini. Dan saya yakin di dunia barat sekarang semua sudah mulai berubah. Juga kita yang sekarang ada di dunia timur, mari kita persiapkan diri, ya kan? Kita yang ada di culture yang lebih lembut ya, lebih terukur, lebih termanage. Mari kita harus lebih hati-hati, aware dengan hal-hal seperti ini, supaya juga kita jangan sampai terlambat ya. Makanya pepatah itu mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi mungkin di awal kita bahasnya di situ dulu, ya. Jangan sampai terlalu dalam dulu. Itu loh, Pastor Fendi. Jadi harus sangat memperhatikan, ada hal-hal yang bisa kita hindari sebenarnya gitu loh. Setuju. Nah, kayak yang kalau permainan PUBG ya, yang tembak-tembakan gitu ya, mainan online, game online. Jadi ini juga bukan salah gamenya. Semua emosi diciptakan Tuhan itu kan baik. Setuju ya? Bahwa semua emosi yang diciptakan Tuhan itu kan sebenarnya baik. Ya kan? Semua adalah sebuah saluran emosi yang Tuhan ciptakan, tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya. Kalau kita lagi mengalami sakit tubuh, lalu serasa nggak tahan, maka Tuhan ciptakan air mata supaya apa? Itu mengeluarkan enzim-enzim, ada juga mengeluarkan beberapa jenis zat dalam tubuh kita supaya kita bisa lebih gampang menahan rasa sakit kalau kita menangis itu. Lalu kalau kita bahagia, keluar namanya endorfin. Jantung berdetak jadi lebih bagus, tubuh jadi lebih gampang menyerap nutrisi. Itu kalau kita ketawa. Kalau kita lagi marah itu juga sesuatu yang ilahi kok. Jadi kita jangan berpikir kita nggak boleh marah loh. Marah itu perlu. Kalau Tuhan aja mengajarkan kok, aku menghajar dan menyesal orang yang kukasihi. Wah, berarti kan tidak salah untuk marah, tapi tempatnya yang tepat, kejadiannya yang tepat. Nah, kurang lebih begitu, Kesia, Feli. Kalau ngomong-ngomong tentang marah nih, aku mau tanya dulu dong dari sisi yang remaja nih di sini, Feli ya. Feli, kalau dari kebanyakan remaja itu gimana sih sumber rasa kemarahannya dari seorang remaja tuh apa sih gitu? Biasa kan di usia-usia tertentu nih, para remaja yang lagi beranjak remaja gitu, kalau ditanya mungkin males jawab sama orang tuanya, atau kenapa sih gitu, penasaran nih kita. Boleh sharing ya, Fel, gitu. Yang paling biasa nggak pas itu. Gimana suaranya kecil? Suaranya kurang besar, Ce. Suaranya kurang besar. Biasanya kalau misalnya Oke. Boleh. Iya, boleh gedein lagi tapi oke, Fel.
core-nya gitu, yang kayak akarnya itu biasa kayak nggak puas sama diri kita sendiri gitu loh. Atau kayak kita nggak puas sama lingkungan kita. Jadi menurut aku kalau misalnya kita kaitin sama yang nih yang Texas itu, menurut aku karena dia nggak puas sama diri dia sendiri, jadi dia tuh kayak ngerasa tertantang gitu, ngerasa tertantang buat do something different, do something new, yang jadi ya menurut aku dia nggak puas sama diri dia sendiri, jadi dia tertantang melakukan sesuatu yang beda dan jadinya malah ya gitu merusak orang lain. Hal yang di luar kebiasaan para remaja gitu ya. Iya, emosi marah yang dia keluarkan tuh nggak bagus gitu loh. Menurut aku gitu sih. Oke. Mungkin dari Papi Fendi mau menanggapi jawaban remaja kita ini. Ya mungkin kalau dari sisi remaja mungkin banyak ya, maksudnya mereka itu kan lagi dalam proses pencarian jati diri gitu. Jadi memang tadi benar yang Pastor Charlton juga singgung bahwa penting untuk memiliki support system, penting kita punya teman sekitar, orang sekeliling kita itu sangat-sangat membutuhkan gitu. Ya sangat wajar ya kalau kita emosi. Cuman yang tidak wajar itu kan masalahnya kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita yang berlebihan gitu. Nah, kalau biasanya kita sedih, kita kecewa, kita senang, kan alangkah baiknya kalau kita punya teman, tempat untuk bercerita ya mungkin ya dengan seseorang ataupun itu akan lebih baik gitu. Mungkin si Ramos ini mungkin tidak punya tempat untuk bercerita, atau enggak mungkin dia juga lebih memilih untuk menyimpan untuk dirinya sendiri ya gitu. Ya. Itu yang disebut sebagai channel of emotion sebenarnya Pak Fendi. Jadi saluran emosi. Makanya kalau kita salahin, apakah kesalahan itu murni kesalahan si Santos itu? Ya, dia yang nembak. Tetapi kejadian itu dia bisa sampai nembak itu kan nggak mungkin tiba-tiba dia kayak orang stres, aku mau bunuh orang hari ini. Enggak, itu adalah kejadian dari emosi yang tidak tersalurkan. Gitu. Dia itu pasti karena satu, orang tuanya atau mungkin banyak orang yang menyepelekan dia atau mungkin selama ini tidak mengakui keberadaan dia. Jadi kalau kita bawa ke psikiater itu pasti psikologi assessment itu perlu dicek itu. Kesalahannya bukan murni di dia. Saya yakin itu. Jadi bagi para anak muda di Unlimited Generation ini juga harus ngerti bahwa pastikan bahwa kamu itu juga memiliki channel of emotion yang jelas dan semua perlu dikomunikasikan. Kalau memang kamu merasa nggak diakui, merasa nggak diperhatikan, ngomong, kok saya nggak diperhatikan, kenapa saya kok nggak diakui, gitu. Coba dikomunikasikan. Kalau menurut saya loh. Mungkin nggak sih dia melakukan sesuatu hal yang kayak gitu tuh karena si salah satu itu lagi ketakutan gitu. Jadi dia tuh kayak mau show off aja gitu sih. Atau gimana ya gitu. Apa dia lagi dari usia yang beranjak remaja ini, di usia legal ke 18 itu. Dia beli ke senjata ke gun shop, terus dia kayak apa emang dia mau pamer atau gimana sih kayak, atau dia emang sebenarnya dalam hati dia tuh kayak dia memiliki satu ketakutan gitu, ketakutan di mana ada yang mendapatkan dia ngelihat dari mana, dari tontonan atau dari mana gitu, atau dia hanya mau show off gitu ya. Setauku sih kalau di Amerika itu kalau kamu mau beli firearms, itu tingkatannya.
Kalau mau beli pistol aja itu harus ada ke psikiater juga. Lalu bank record kamu, pendidikan kamu semua dinilai ya, ada rekornya. Gitu. Lalu level yang kedua itu baru ke level senapan mesin ya. Jadi senapan mesin sama pistol itu dua jenis izin yang berbeda loh. Berarti kalau sampai anak muda ini bisa sampai beli pistol yang senapan mesin, berarti dia punya izin sebenarnya clearance-nya cukup tinggi kalau menurut saya ya. Jadi kesalahannya itu bukan di kenapa dia bisa beli, tapi kenapa sampai dia memutuskan untuk menembak, itu yang saya pertanyakan. Gitu. Karena kalau soal izin, dia sudah diizinkan beli sama gun shop-nya, berarti sebenarnya nggak ada masalah. Dia punya rekodnya sudah bagus. Gitu. Ada triggernya, itu yang harus hati-hati. Iya, sebenarnya nggak kepikiran juga sih kenapa kayak sampai remaja gitu bisa melakukan hal yang seperti itu. Apalagi dia ngebunuh neneknya gitu kan, itu family dia ya, gitu kan, family dia umur 66 tahun. Dibunuh duluan baru dia membabi buta gitu, bunuh anak-anak SD itu. Ada triggernya, itu yang perlu kita periksa ya. Setiap orang itu punya triggernya masing-masing. Yang harus berhati-hati, yang Felis, aku, Papi Fendi, sama ini Andrew juga masuk. Semua dari kita tuh punya level of trigger yang berbeda-beda, itu yang harus hati-hati. Gitu ya, Drew. Kita lagi bahas tentang penembakan nih, Drew. Iya. Halo, Andrew. Nah, teman-teman di sini ada Andrew juga. Dia seorang mahasiswa juga di salah satu universitas swasta di Tangerang. Nah, ini kalau aku mau lempar pertanyaan dulu ke Andrew, boleh ya, Pastor Charlton? Boleh. Oke. Nah, ini kalau dari Andrew nih, pasti udah denger ya yang kemarin tentang penembakan itu anak SD di Texas. Udah. Nah, ini aku mau tanya nih, kira-kira apa sih kebanyakan dalam pikiran anak remaja gitu, ketika mereka sedang marah gitu, apa sih yang mereka pikirin gitu, atau yang mereka perbuat gitu, pas mereka sedang marah gitu. Oke, kalau aku sebagai remaja dulu ya, sekarang udah lagi mau pradewasa nih. Waktu aku lagi, ya kan bener dong. Dulu waktu aku masih SMA gitu, kalau aku marah sampai sekarang juga, kalau aku marah, hal yang aku pikirin adalah gimana caranya emosi aku tuh divalidasi sama orang. Gimana caranya tuh? Gimana caranya orang-orang tuh bisa tahu kalau aku tuh marah gitu. Kalau aku tuh nggak suka. Kalau aku tuh pengennya hal-hal yang aku nggak suka ini tuh balik ke yang aku mau gitu. Jadi saat emosi tuh aku pasti di pikiranku adalah gimana caranya nih orang-orang tuh tahu gitu. Jadi biar mereka tuh memvalidasi perasaanku kalau aku tuh lagi marah. Kayak gitu sih. Menarik juga ya ini dari sisi itu ya. Dan mungkin kayak teman-teman yang lain juga pasti kalau lagi marah pasti pengennya orang lain tuh tahu kan kalau kita tuh lagi marah nih, kita nggak suka nih kalau misalkan ada hal yang kayak gini gitu. Oke. Itu sih, Ceng. Ya itu pengakuan tadi itu guys? Ini orang-orang itu butuh diakui sebenarnya, Andrew ya. Benar. Butuh diakui keberadaannya, butuh diakui hasil kerja kerasnya, butuh diakui kemauannya gitu. Jadi kalau nggak diakui, kalah dia. Iya, benar juga sih, karena kan ada kayak postingan juga di mana dia show gitu ya di sosial medianya dia beli senjata 2 gitu ya, gitu kan. Jadi emang mungkin kelihatan dia adalah orang yang butuh pengakuan gitu ya dari sisi psikologisnya mungkin. Oke. Iya, dan kelihatan kalau dia itu tidak punya kedewasaan yang cukup karena dia butuh tools.
butuh alat untuk menyalurkan dia punya validation yang tadi si Andrew ngomong. Cara dia mengupgrade orang supaya mengakui dia ya dengan cara punya alat-alat seperti itu bahaya kan sebenarnya. Nah, ini kan kita juga baca ya beritanya kalau dengar-dengar nih dari ibunya sendiri dikatakan bahwa si Ramos ini dia tuh nggak punya teman gitu, nggak ada teman dan anaknya suka menyendiri gitu, nggak ada teman gitu. Nah itu kan mungkin bisa jadi salah satu faktor juga ya, di mana karena dia nggak ada satu komunitas, nggak punya pertemanan kan kita kalau berteman pasti kita ngomong ya sama teman kita, gini-gini update kabar atau mungkin tadi yang kayak Pastor Fanny sempat bilang tadi mencurahkan isi hati lah ya gitu, mencurahkan isi hati curhat bareng teman-teman. Nah ini si Ramos ini nggak punya teman dan anaknya suka menyendiri gitu. Oke, ini ada pertanyaan ya sebelum itu bisa dibacakan Pastor Charlton kalau ada pertanyaan. Oke, ini katanya kalau kita lagi marah nih sama teman atau keluarga, cara memanage emosinya gitu gimana? Kalau mengutip dari Socrates ya, misalnya sok-sokan pinter nih, ya, mengutip Socrates itu bilang begini, apapun yang kamu lakukan, coba pikirkan dari 3 jendela. 1, apakah ini baik atau tidak? Gitu. Kalau baik, lakukanlah. Yang kedua, itu benar nggak? Yang kamu lakukan itu dari sudut pandang hukum, dari sudut pandang lingkunganmu, benar atau enggak? Kalau benar, lakukanlah. Yang ketiga, berguna nggak? Gitu loh. Kalau memang berguna, lakukanlah. Jadi kalau memang pertanyaannya lagi marah sama teman atau keluarga, cara manage-nya gimana? Pikirkan, yang kamu marahin itu, yang kamu topik yang sedang kamu marah itu, kalau disalurkan, baik nggak buat kamu? Oh, kalau ya saya mau marah supaya orang tahu, baik ya sudah. Bener nggak? Gitu loh. Kalau marah-marah itu tempatnya bener nggak? Orang yang kamu marahin tuh orang yang bener nggak? Terus yang kamu sedang topik yang sedang kamu bahas ini sesuatu yang cocok nggak? Bener nggak? Yang ketiga, berguna nggak? Ya sudah, kalau memang sudah 3 hal itu terpenuhi, marahlah gitu. Kayak Yesus di bait Allah, orang berdagang, jual-jualan di bait Allah, Tuhan marah, balik-balikin meja, bawa cambuk, cemeti sana sini. Tuhan tuh bukan orang gila, dia pikirkan udah baik nggak yang dilakukan, bener nggak, berguna nggak, ya dia hancurkan itu maksud saya. Nah, itulah kurang lebih. Itu dari sisi Pastor Charlton ya udah dijelasin tadi ya, Marcella, semoga menjawab juga nih dari pertanyaannya. Nah, gimana sih cara manage emosinya itu? Nah, tadi ya balik lagi dipikirkan berguna nggak itu gimana, dan kalau mungkin kita marah sama keluarga, apalagi mungkin ada orang tua yang nggak sengaja gitu ya mengeluarkan kata-kata kasar atau gimana. Nah, marah ya pasti sebagai manusia kita marah ya gitu ya teman-teman ya. Tapi jangan sampai kita berbuat yang nggak sopan sama orang tua, berbuat yang kurang ajar gitu sama orang tua gitu. Tapi mungkin namanya juga family lah, pasti kan siapa lagi sih kita sebagai anak kan nanti kita juga kembalinya kan orang tua lagi gitu teman-teman. Iya. Oke, Feli, Sela ya tadi ya yang nanya ya. Sorry. Semoga menjawab ya dari pertanyaan ini. Oke. Kita next nih, kita mau bahas nih gimana sih tadi cara mengelola rasa marah kita nih agar nggak meledak-ledak, nggak menjadi destruktif. Kontrolnya gimana sih gitu. Mungkin kalau dari aku ini belajar lah ya, tetap kita belajar tambah dewasa, tambah memanage. Mungkin dulu waktu aku ngeliat nih, aku yang umur 17 tahun, balik lagi nih throwback, flashback ke umur 17 tahun, dikit-dikit ngambek.
dikit-dikit nggak ngambek aja gitu, ngambek nggak jelas gitu. Nah, sekarang mulai beranjak ke umur 18, 19, 20 dan tambah getting older itu makin belajar kan kayak kenapa sih gini aja harus ngambek, toh bisa disampaikan gitu. Mungkin kalau dari Andrew kan tadi maunya orang lain tahu. Kalau gue lagi marah nih, lo harus tahu gue lagi marah gitu. Nah, kalau mungkin sekarang sih kita belajar gimana cara menyampaikan gitu. Aku nggak suka loh, kamu tadi begini-begini gitu. Mungkin lebih bisa dikomunikasikan gitu ke orang-orang gitu. Jadi tahu gitu. Jadi nggak usah perlu marah yang sampai meledak-ledak. Jadi ada tindakan preventifnya juga dan dari kita juga belajar apa menyampaikan sesuatu lah. Teman kita mana tahu ya kalau kita marah cuma diem. Andrew lagi diem gini, diem. Kenapa sih Andrew? Tahu, lu tebak aja sendiri. Nah pasti kan temennya juga bingung kan, temennya juga bukan dukun atau bukan Tuhan yang nebak-nebak tahu isi hati kita gimana gitu kan. Nah itu sih kalau dari aku gimana cara biar marahnya nggak meledak gitu, jadi dikomunikasikan gitu. Ada yang mau nambahin mungkin sharing? Felis ini kan cenderung yang paling muda nih Felis kan. Kalau kamu lagi marah itu, nah kita juga pengen tahu ya dari sudut pandang umur yang seperti Felis itu. Kalau kamu lagi marah itu gimana caranya kamu memanage kamu punya emosi itu biasanya apa yang kamu lakukan? Oke, kalau misalnya aku sih, ini mungkin pertanyaannya mirip-mirip sama pertanyaan yang sebelumnya dari Sela. Gimana cara kontrol pasangan kita? Kalau aku pribadi, aku bakal think before I do gitu. Jadi think before action aku jalan. Supaya gimana ya, kalau bisa kita nggak berpikir sebelum kita melakukan sesuatu, pasti ada dampaknya gitu. Dan dampaknya bisa aja merugikan banyak orang, kayak misalnya kalau kita marah kita meledak-ledak, pasti orang tuh bakal ada yang sakit hati sama kita, atau orang jadi kayak takut sama kita, dan ya itu nggak bagus juga. Kita harus kayak think for we do sih. Aku sih gitu. Oke. Dari Andrew mungkin. Tadi pertanyaannya apa, Cek? Sorry. Gimana cara biar kita marah tuh nggak meledak-ledak gitu. Nah, sebenarnya tadi mostly udah dijelasin sama Feli sama Cece juga ya. Hal yang pertama itu pasti komunikasi gitu kan. Kalau misalnya kita gimana caranya buat marah nggak meledak itu ya pasti komunikasi. Dan kalau aku sih yang poin kedua ini yang paling penting, berpikir sebelum bertindak. Jadi kayak karena pastinya pas kita marah itu kita pasti berpikir. Gak mungkin kita marah itu kita yang kayak gak mikir sama sekali, itu gak mungkin. Jadi setiap kata-kata yang kita keluarin itu juga pasti hasil dari pikiran kita kan. Makanya supaya nggak marahnya meledak-ledak, ya pastinya kita berpikir dulu gitu. Ini kata-kata yang kita keluarin bagus gak nih didengar gitu. Kata-kata terus tindakan kita yang kita lakuin tuh nanti menghasilkan apa nih efeknya gitu kan. Jadinya pas kita mikirin hal-hal kayak gitu, jadinya pas kita marah, jadinya nggak meledak-ledak kan. Jadinya kita marahnya kayak biasa aja gitu. Padahal mungkin tadinya kita mikirnya kayak, gue bunuh nih orang, atau gue pukul, atau gue apain gitu. Tapi karena kita mikir duluan, jadinya kita jadi nggak semeledak itu. Jadi apapun yang kita pikirin tadi itu jadinya kayak nggak kita lakuin endingnya. Kayak gitu sih. Oke. Itu yang kalau dalam dunia psikologi dibilangnya kalau kamu lagi marah itu take one step back katanya. Jadi mundur satu langkah gitu. Lalu pikirkannya betul yang kata Andrew bilang. Mundur satu langkah lalu pikirkan semuanya. Jadi kalau lagi marah itu pokoknya dalam semua emosi sebenarnya, kamu lagi sedih, lagi kesenangan, over excited juga harus ambil one step back dulu, mundur dulu gitu, supaya bisa dipikirkan dan jadinya itu nggak konyol sih sebenarnya kan gitu. Karena kalau kita juga kalau lagi kesenangan biasanya kan kita jadi konyol kan, ngomongnya jadi over excited, lagi sedih juga tiba-tiba jadi lebay kan gitu. Jadi betul katanya Andrew, saya setuju. Harus ambil one step back gitu.
Oke, kita mau menyingkat waktu nih. Udah gak berasa, udah 30 menit loh. Hmm. Nah, mungkin kalau dari aku nih tambahan nih pertanyaan dan discussion aja sih. Mungkin ya dari si anak ini tuh punya health mental issue ya gitu. Jadi mungkin kalau di mungkin zamannya Pastel Charlton, zamannya zaman dulu itu mungkin health mental issue ini nggak terlalu dibawa gitu, nggak terlalu ya udahlah gitu. Nah tapi kan kalau makin kesini nih orang nih makin peduli ya, makin care tentang health mental issue gitu kan. Apakah kayak si remaja ini memiliki health mental issue, jadi mungkin bisa dari family issue atau dari tadi yang dia nggak punya temen, kurang kasih sayang, kurang perhatian gitu kan. Jadi even sampai neneknya pas dia telepon neneknya berisik gitu ya. Jadi dia kesel gitu. Jadi ada yang aneh gitu di dalam diri dia gitu. Nah kalau zaman sekarang kan kalau orang kayak gini kan bahasanya butuh healing ya, butuh healing. Iya, gitu sih. Nah, gimana nih kalau dari teman-teman ngerespon ini? Apakah emang ya dia emang ada health mental issue atau bagaimana? Atau ya emang kayak tadi Entu bilang kalau mau marah kan dipikirin dulu nih kata-kata. Nah, tapi kalau isi pikirannya dia negatif, ya gimana gitu kan? Pasti yang keluar kata-kata atau tindakannya juga kan pasti negatif. Kalau nggak ada yang diisi yang positif-positifnya gitu, Ndru. Sebelumnya ini tadi Pak Fendi kayaknya ada pertanyaan. Oke. Ya, aku boleh jawab dulu nggak ini? Boleh. Ya. Tawuran nih, Bro. Iya, kan anak SMA suka tawuran ya. Ada satu orang nih yang kesinggung, terus validasi dan ngajak-ngajak temen yang lain buat ikutan tawuran. Terus, jadi ini pertanyaannya apa ya? Jadi gimana kalau gitu gimana tanganinnya gitu? Oh, nanganinnya gimana gitu. Sebenarnya untuk masalah tawuran sendiri juga aku sebenarnya sampai sekarang masih bingung ya. Kayak karena teman-temanku dulu juga kayak beberapa suka ada yang ngeprovok lah, ada yang ngeprovokasi gitu kan, kayak si ini nih dia ngajak berantem gitu kan. Terus akhirnya mereka panasan gitu kan, subuh pendek gitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya gimana perasaan mereka yang sebenarnya, mereka tuh sebenarnya nggak biasa aja gitu. Mereka kalau aku sempat tanya dulu, teman-temanku yang ikut-ikutan ini tuh mereka sebenarnya nggak marah, kayak biasa aja gitu. Cuman karena menurut mereka harga diri lah, kayak harga diri mereka tuh kayak terluka atau gimana gitu. Itu kayak cuman emosi yang dibuat-buat. Menurutku itu cuman emosi yang dibuat-buat supaya mereka harga dirinya tuh ada, terlihat ada. Jadi makanya saat mereka terprovokasi atau saat mereka diajak ikut-ikutan buat ikut tawuran, itu tuh ya udah mereka yang kayak ini gimana nih gitu kan. Jadi mereka ikut-ikutan aja gitu. Padahal sebenarnya kalau ditanya apakah mereka benar-benar marah atau benar-benar emosi, enggak. Cuman ya mereka bikin emosinya buat-buat aja gitu supaya ikutan. Supaya biar temennya pertemanannya tuh langgeng lah gitu. Karena kan kalau nggak ikutan tawuran atau nggak ikutan apa gitu kan pasti dikiranya kayak cemen gitu, cupu gitu. Kayak gitu sih. Ya dianggapnya nggak solider kan, dianggapnya tuh nggak senasib. Betul. Ya, kalau menurut saya kalau terjadi seperti itu berarti memang lingkunganmu nggak sehat aja sih kalau buat aku ya. Kalau kayak begitu ya pilihannya sebenarnya kamu rubah temanmu atau kamu rubah pertemananmu gitu aja. Cari teman baru. Kalau enggak ya kamu berusaha untuk merubah teman-temanmu. Nah kalau mana yang lebih susah? Kamu merubah temanmu atau kamu mau merubah lingkungan pertemananmu gitu. Gitu sih kalau buat aku ya. Oke nih, kita mungkin udah penghujung acara. Langsung aja nih, Pastor Charlton mungkin mau share tips-tipsnya bagaimana sih kita kontrol our anger, di manage gitu ya kemarahan kita di usia kita yang masih muda ini, dan
biar parents yang nonton juga bisa tahu nih, beberapa mungkin ada parents di sini yang join bisa ngerti nih gimana sih gitu. Tadi kita udah share ya dari sisi remaja, dari kita sampai bisa marah gitu, apa sih yang kita tunjukin gitu, tunjukin kalau kita lagi marah gitu. Nah ini mungkin dari Jadi mungkin dari mungkin saya duluan sebelum nanti Felis ataupun Andrew mau nambahin ya. Kuncinya itu harus balance. Semua hal yang berlebihan ataupun kekurangan itu nggak bagus. Hal ini juga termasuk peran serta orang tua dan juga lingkungan terhadap kita juga. Jadi pastikan bahwa semua itu balance. Orang tua juga harus memperhatikan kondisi anaknya, gitu. Pastikan bahwa semua balance. Dalam hal kita komunikasi, berkegiatan juga semua harus balance. Jangan sampai ada satu hal yang tumpang tindih gitu ya. Itu harus hati-hati. Jadi pastikan bahwa kita tuh tidak terlalu banyak melakukan satu hal sehingga itu berlebihan. Itu nggak bagus. Ataupun kita kekurangan sesuatu hingga akhirnya kita kekurangan sesuatu. Contohnya kalau kita soal tubuh fisik aja ya. Kita kurang makan ataupun makanan kita tuh cuman goreng-gorengan aja, nggak sehat kan? Atau kita minumnya itu kopi terus, itu nggak bagus. Jadi perlu ada air putih dan minum sesuatu yang akhirnya balance. Makanya ada namanya 4 sehat 5 sempurna. Itu penting. Jangan sampai semuanya itu nggak balance. Nah dalam hal ini kedewasaan itu sangat penting. Makanya kan pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa maturity is not when you start speaking big things, but maturity starts when you understanding small things gitu. Kedewasaan itu bukan waktu kita bisa bicara hal-hal yang besar atau melakukan hal-hal yang hebat, tembak-tembak orang. Tapi waktu kita mulai bisa mengerti hal-hal yang kecil gitu. Mungkin pesan dari saya, mulai dari sekarang, bangun kedewasaanmu, pastikan semua yang ada terjadi di hidup itu balance. Jadi ada play-nya, ada work-nya juga, ada healing-nya, ada kerja kerasnya juga gitu. Jadi penting juga, lalu juga pastikan bahwa support sistemmu, lingkunganmu itu seperti apa. Mungkin gitu. Mungkin dari Andrew bisa nambahkan? Ya, sebenarnya udah dijelasin sama Pastor Charlton semuanya sih. Cuman mungkin tadi ngomongin 4 sehat 5 sempurna tuh sebenarnya sekarang namanya udah diganti di dunia kesehatan tuh namanya jadi gizi seimbang. Oh iya ya, maaf saya orang zaman dulu. Iya. Enggak, tapi sesuai sama yang Pastor Charlton bilang kayak sekarang namanya jadi gizi seimbang kan. Berarti ya benar semuanya harus balance. Kayak dari segi lingkungan, pertemanan, dan yang penting adalah menurut aku sih lingkungan ya, maksudnya informasi ya bisa dibilang ya. Karena dengan kalau misalkan teman-teman sering ikut kayak webinar yang ngomongin hal-hal seperti ini gitu, atau ikutin yang kayak gini-gini yang membahas tentang gimana mental gitu ya, atau tentang emosi dan segala macam, kita kan jadi tahu gitu kan. Masalahnya kebanyakan anak-anak zaman sekarang tuh mereka nggak tahu gitu. Mereka nggak tahu kalau sebenarnya yang mereka hadepin tuh apa gitu. Jadi mungkin tips and triknya ya salah satunya ya sering-sering ikut seminar, webinar gitu, atau tentang kayak live IG kayak gini ngebahas tentang mental, ngebahas tentang emosi gitu. Jadi biar teman-teman semua, bahkan parents pun jadinya tahu gitu, oh yang harus kita hadepin tuh kayak gini gitu, yang harus kita lalui tuh kayak gini gitu. Kayak gitu sih tambahannya. Thank you. Mantap. Oke, jadi kayak gini penembakan kayak gitu nggak akan terjadi di Amerika gitu. Sebelumnya di negara bagian di Amerika juga ada kasus penembakan ini. Contohnya kayak di Amerika Serikat seperti itu. Dan menurut aku bukan kebanyakan dari kasus itu pelakunya itu tuh
apa yang berpengaruh lingkungan mereka communicate sama lingkungan mereka, cara pertemanan mereka. Kalau remaja yang menghabiskan waktu itu banyak lebih banyak belajar, pastinya teman itu sangat berpengaruh ke mereka. Jadi menurut aku kayak kamu bisa communicate apa sih yang kamu rasain, gimana cara kamu menjelaskan emosi kamu, cara menyalurkan berbagai emosi bahagia kamu sangat berpengaruh bagi hidup kamu juga, bagi diri kamu juga gitu. Mungkin menurut Cikisha gimana? Ya aku nangkepnya jadi dari sudut pandang yang berbeda nih kayak sama Felis. Jadi sekarang itu orang perlu bertemu sama organik sebenarnya. Maksudnya perlu pertemuan yang organik. Kadang-kadang kita kan ngobrolnya sekarang by sosial media ataupun pakai Zoom ya. Orang sekarang perlu pertemuan yang organik sebenarnya. Jadi supaya raut wajah permainan suara itu bisa tahu. Kan kita kebanyakan pakai WhatsApp atau pakai Telegram. Kita perlu kembali lagi bisa belajar untuk mengkomunikasikan feeling kita itu, perasaan kita itu secara organik. Makanya sekarang kalau semua yang organik mahal ya dulu ya. Kopi organik. Saya ke makan ayam goreng aja tawarin, Pak mau nasinya yang organik atau enggak Pak, katanya. Jadi memang harus kembali organik. Iya saya tahu maksudnya, tapi kan kita nggak boleh sebut merek nanti, tapi sampai kita disponsorin ya baru boleh. Iya, Jadi gitu, jadi mungkin kita harus kembali organik ya. Jadi teman-teman semua harus biasakan untuk pertemananmu itu kembali organik gitu. Bertemu, saling bahas, saling berbagi itu juga dengan organik. Jadi jangan sampai kita tuh nggak bisa komunikasikan perasaan kita, hanya bisa komunikasikan perasaan kita lewat typing. Harus bisa communicate dengan baik gitu. Oke. Nice talk ya kita malam ini. Thank you semuanya. Thank you Andrew, Pastor Charlton, Feli. Thank Di sini mau minta Pastor Charlton untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa dulu ya. Oke, untuk menutup ini kita akan berdoa bersama-sama dan saya berharap kita semua bisa open minded. Jangan selalu menyalahkan satu orang saja. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu ada bagi kami. Makanya Engkau Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Oleh karena itu, untuk semua anak-anak muda maupun orang tua yang memperhatikan IG Live kami pada malam hari ini, kiranya kami semua diperlengkapi dengan sebuah pemahaman yang baru bahwa semua dalam hidup kami perlu balance. Oleh karena itu, pertolongan Tuhan ada pada kami, membantu setiap keluarga, setiap pribadi, agar bisa tetap menjaga roh, jiwa, dan tubuhnya terpelihara dengan sempurna. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati Kesia, berkati Pastor Freddy yang sudah lebih dahulu keluar, juga untuk Andrew dan Felis. Kiranya kami bisa semua dibuat mengerti lebih baik terhadap apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan masyarakat yang lebih baik. Dalam nama Tuhan saya berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you semuanya. Nah mungkin nanti kita akan ada next sesi lagi tentang ngobrol-ngobrol santai kita ini. Jangan lupa tungguin aja kita di Instagram live-nya di Unlimited Generations. Oke, Thank you semuanya. Bye. Tuhan berkati. Bless, guys. Bless.